150.000 subrek. Makasih banget buat kalian semua yang selalu support channel WAM2 sampai bisa nyentuh angka segitu. BTW sorry banget karena 2 hari kemarin gua nggak upload ya guys. Abis kena demam dan cuma bisa berbahan di kasur doang. So, pada video kali ini tentunya kita akan melanjutkan ceritanya YouTuber konten gelut yang sangat tidak baik untuk dicontoh. Tapi sebelum itu, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Karena tinggal 50.000 subrek lagi kita akan menyentuh angka 200.000 subrek pertama gua. Oh ya, lomba gambar WAM2 tinggal 2 hari lagi. Mumpung masih ada waktu, kalian yang belum gambar silakan gambar sesuai aturan yang gue berikan. Dan buat yang udah ngirim, kalian bisa nunggu atau mau ngirim lagi gambar lainnya, itu juga boleh banget kok. Mari kita ramaikan video review gambar kalian nantinya. So, biar gak terlalu lama lagi, mari kita mulai Kenka Dokugaku episode ketiga. Di episode sebelumnya, kita telah melihat YouTuber Pak Go yang di-cancel oleh banyak sekali fansnya setelah kebusukannya sebagai pembuli dan juga pembohong terbongkar ke publik. Scene berlanjut ke tempat karaoke. Apakah Hobin dan juga Jigsaw menemui sepasang bucin kriminal yang habis merampas HP-nya si Hobin supaya dia nggak bisa melapor ke polisi. Jigsaw yang udah memulai streaming pun nampak dikatai oleh si preman karena serba-serbi dijadikan konten oleh mereka. Hobin lalu teringat dengan ucapan Samdak di dalam videonya, di mana jika kalian telah mengetahui tangan dominan dari lawan kalian, maka kalian semua hanya perlu berdiri di sisi yang berlawanan dengan tangan dominannya. Dan hal itu perlu dilakukan untuk lanjut ke langkah selanjutnya. Dan inilah momen ikonik sekaligus menjadi teknik pertama Hobin pasca menonton satu videonya si Samdak. Buat yang gak paham, sini ku jelasin. Pukulan dari lawan kalian akan sangat sakit saat ayunannya itu mengenai wajah kalian. Maka dari itu teknik yang barusan dipakai Hobin bergerak masuk sebelum pukulan si preman mencapai titik maksimumnya. Ya simpelnya menerima pukulan sebelum dipukul oleh mereka. Meski terdengar sangat hebat, tapi semua viewer tidak merasa demikian. Di tengah Hobin yang gak fokus karena memikirkan langkah selanjutnya, hal itu hampir membuatnya terkena sebuah pukulan darinya. Orang yang gak pernah berlatih bela diri boxing cenderung akan memiliki celah terbuka di antara lengannya. Dan hal tersebut tentunya memberi keuntungan bagi lawannya. Karena hanya dengan bergerak sepersekian senti dari arah tinjunya, maka kita bisa menciptakan weaving alami, yang mana itu adalah sebuah teknik boxing yang biasa digunakan untuk menghindari pukulan. Terlepas dari mereka berdua, para viewer lebih gak paham dengan apa yang dilakukan oleh keduanya sejak tadi. Hobin yang terlalu bucin pun nampak bersikeras ingin dikembalikan HP-nya, supaya dirinya bisa membalas lain dari si Bomi. Dirinya terus menerima pukulan bertubi-tubi dari si preman menggunakan dahinya. Jigsaw yang melihat hal itu pun merasa khawatir karena viewer mulai bosan dengan aksi itu dan perlahan-lahan mulai meninggalkan live chat mereka. Simpelnya, live Hobin melawan Pak Go sebelumnya bisa dibilang sangat seru, tapi durasinya sangat singkat. Sedangkan live Hobin saat ini terlalu lama dan monoton. Untungnya aja nih ya, di saat para viewer yang gak paham dengan arah tujuan Hobin, muncullah satu viewer yang disebut Om oleh si Jigsaw, yang mana dia yakin Hobin pasti akan memenangkan pertarungan itu. Namun karena apa yang terlihat saat ini adalah Hobin yang terus dipukuli, Jigsaw pun meragukan komentar Om tadi. Sontak viewer yang lainnya pun dibuat sangat-sangat terkejut. Begitu pula dengan si preman yang baru menyadari tangannya yang sangat bengkak karena berulang kali memukul area dahi yang sangat-sangat keras. Dirinya pun baru merasakan sakit pasca kehilangan adrenalinnya. Dan hal itu juga menutup live stream Prado Mekanikan si Hobin kali ini. Sekeluar mereka berdua dari sana, nampaknya si Hobin tetap senang meski wajahnya babak belur edan. Dan semua itu demi apa? Ya, demi bisa membalas line dari sang pujaan hati. Jigsaw yang melihat hal itu pun membiarkan partnernya tahu live tadi telah memboosting total fansnya si Hobin saat ini. 1週間の再生回数が100万回を突破。 Video meledak, cuan pun ikutan meledak.
Channel viral hit mereka kini tembus 25 juta view hanya dengan 4 video doang. Dan tepat di hari gajian, Hobin dan juga Jigsaw mendapatkan AdSense sebesar 2.035.000 yen atau sekitar 212 jutaan rupiah. Meski terdengar sangat banyak, tapi Hobin merasa perhitungan 0,1 yen per view dirasa terlalu rendah baginya. Tapi ya mau bagaimana lagi, karena itulah aturan dunia per-YouTubean. Di saat Hobin yang mau menambah kebrutalan pun langsung ditentang oleh si Jigsaw, karena mereka berdua harus bersyukur karena live sebelumnya tidak terkena dolar koneng. Hobin yang gak paham pun nampak dijelaskan oleh si Jigsaw. 黄色いマークがつくと該当の動画では収益が発生しないように 100% valid. Bahkan di real life kita pun banyak YouTuber yang sangat takut saat semua video mereka dilanda dolar jahanam seperti itu. Dan kalau mereka nggak takut tayangin hal berbahaya, pasti mereka tidak mengaktifkan monetisasinya di video tersebut. Nggak lama kemudian, Yerumi lagi ngevlogging di sekitar sana pun tanpa disengaja mendapati Hobin yang kini ia anggap sebagai tambang AdSense untuknya. Singkat cerita, setelah berhasil kabur dari kejaran mak lampir pengincar cuan, nampaknya Hobin yang terpukau dengan satu set jersey yang sangat-sangat bagus baginya. Hobin yang mau membelinya karena mengira harganya cuma di sekitaran 30 atau 40 ribu yen pun langsung berubah pikiran begitu melihat harga 140 ribu yen atau sekitar 14 jutaan rupiah. Nominal yang ia keluarkan untuk menggaji si Jigsaw. 14万円です。はい、お前の今月の給料だぞ。 Sontak Hobin pun sangat-sangat terkejut melihat si Jigsaw yang membeli jersey itu tanpa pikir panjang sama sekali. Nah, di saat Jigsaw yang merasa itu hal basic yang harus ia miliki, Hobin pun baru tersadar bahwa meski dia kini memiliki banyak uang, tapi hanya orang kaya sajalah yang mengetahui cara menggunakan uang secara maksimal. Meski pada awalnya Hobin gak mau membelinya, namun begitu diajak kencan oleh sang pujaan hati, Hobin yang lagi super bucin pun langsung berubah pikiran dalam sekejap mata. 買っちゃった14万円の服 Demi bisa menghilangkan rasa gugupnya, Hobin terlihat memulai live-nya yang langsung disambut oleh para viewer yang menunggunya. Melihat hal itu, banyak orang di sekitar sana yang punya mulut julid mengatai Hobin yang katanya cuma nyari sensasi demi cuan semata. Bahkan dia dituduh sengaja menjatuhkan pagos sang YouTuber 700.000 subrek demi hal tersebut. Para viewer yang mendengar hal itu pun terlihat mensupport Hobin dengan memintanya untuk tidak diambil hati sama sekali. Gak lama setelah itu nampak seorang wanita yang dikira si Hobin, dia mau berfoto dengannya. Namun ternyata wanita itu mau berfoto sama YouTuber vlogging berparas tampan di belakangnya si Hobin yang punya 170.000 subrek. Di tengah semua viewer Hobin yang menertawakannya, terlihat si YouTuber Jiwon yang menghampiri seorang gadis bermodalkan titelnya sebagai YouTuber 170.000 subrek. Namun gadis itu langsung menolaknya karena telah memiliki janji dengan seseorang. Dan ternyata この人です。おそろだ。 singkat waktu, nampaknya si Hobin yang mengingat kenangan masa lalunya yang sangat-sangat menyedihkan. Dirinya yang terus dibully sama Pak Go pun hanya bisa menjadikan Kim Monsung sebagai titik acuan sempurna dalam hidupnya. Namun semua itu kini hanya menjadi sebuah masa lalu yang sangat kelam baginya. だって今俺の目の前には朝宮がいるから Di tengah semua orang yang terpana melihat betapa kawaii dan mantapnya bodinya si Bomi, nampak Kelly KW-nya epe-epe yang memata-matai Hobin dari kejauhan. Nah, parahnya di sini, gara-gara nih anak udah ngejomblo sejak lahir, dirinya langsung ngehalu jauh di masa depan hanya karena jarinya yang bersentuhan dengan jarinya si Bomi. 今日も遅くまでご苦労様。美しい花が咲いてるからさ Biar kalian gak muntah, mari lanjut ke Hobin yang baru tersadar dari lamunannya barusan dan mendapati dirinya kini telah berada di kafe. Di saat Hobin yang beralasan dia hanya diam tak banyak bicara, tiba-tiba aja si Bomi ini jadi merajuk mendengarnya. Perasaan Hobin pun semakin bercampur aduk. Begitu mendengar dua NPC kampret yang merasa cewek sekawai Bomi, pasti akan sangat risih jika memiliki pasangan pendek macam si Hobin. Dan hal itu berujung dengan Hobin yang melepas jersinya dan membuat Bomi agak sedih melihatnya. Parahnya lagi, si Hobin ini jadi sangat tidak asik saat diajak ngobrol sama si Bomi. 趣味とかある？ 楽にゃ Hati yang gak enak membuat Bomi ingin segera pergi dari sana. Dirinya juga meminta maaf pada Hobin karena telah memaksanya buat berkencan dengannya. Dirinya juga menganggap Hobin hanya asik saat chattingan di line, tapi sangat susah diajak bicara saat bertemu secara langsung.
Hobin yang gak pengen menetap sebagai seorang pecundang pun memberanikan diri untuk menyampaikan semua beban yang sedang menimpanya saat ini. Dimulai dari Bomi yang dikira akan merasa malu saat bersama cowok sepertinya, mengungkapkan bahwa itu kali pertamanya dia berduaan dengan cewek, hobinya yang cuma nonton YouTube di rumah karena gak punya teman sama sekali, sampai dengan mengucapkan bahwa dirinya jadi gak bisa memakan apapun saat bersama cewek yang sangat kawaii sepertinya. ちょっと志村くん。 けなお世話だったよな。 Setelah hubungan mereka membaik kembali, keduanya terlihat pergi dari sana. Melihat hal itu, Kelly KW pun memuji keberanian Hobin yang cukup berani baginya. Singkat waktu, di tengah mereka berdua lagi jalan-jalan, Bomi nampak ditelepon sama teman masa kecilnya yang juga ada di sekitar sana. Hobin pun dibuat sangat-sangat terkejut begitu diberitahukan teman masa kecilnya si Bomi ternyata adalah Kim Monsung, sosok yang dianggap sempurna bagi si Hobin. Nah, Asia di sini, ketika si Bomi ini menanyakan soal hubungan Hobin dengan si Monsung, jawaban Hobin yang berbohong soal dirinya dan juga Monsung yang merupakan teman akrab akan sangat dia sesali seumur hidupnya. 仲がいい 大きい。 Dan berakhirlah alur cerita anime Ken Kadokugaku episode ketiga. Jujur meski ini anime agak-agak bahaya dalam artian pradu mekanikannya, tapi gue cukup menyukai tutor singkat yang dijelaskan oleh si Samdak. Dan tentunya, tergantung dari user tekniknya, gue rasa tutornya si Samdak cukup berguna dan bisa diterapkan di real life kita. BTW, gue sama sekali gak rekomendasi kalian sok-sokan nyoba ke teman kalian loh ya. Karena apa? BPJS gak nanggung biaya ketololan murni. Oh ya, buat yang nanya Remonster kapan, besok gua upload. Tapi kayaknya gak bisa bentuk premiere sih guys, sorry banget ya. Waktunya kurang cukup banget gara-gara kemarin habis sakit. Jadi ya gua cuma bisa minta kalian buat sabar aja guys. Dan mungkin segitu aja video kita kali ini. Kalau ada salah kata mohon diambil positif aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode keempat di minggu depan nanti. Bye bye. ねえ